selamat datang lagi di channel Butuh Film Gun bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Tensai OG. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan hiburan ke semua orang, oke? Wayne terbangun karena bermimpi pada saat masa lalu di sebuah akademi. Tiba-tiba datanglah seorang gadis temannya bernama Lowe menemui Wayne. Rencananya Lowe akan dijodohkan dengan Wayne. Malamnya mereka berdua ikut dalam acara makan malam. Pada acara tersebut, Wayne bertanya-tanya dan berspekulasi terhadap kelakuan Lowe beserta para bebenguknya. Kemudian Wayne dan Ninim masuk menyelinap ke ruangan Lowe. Lowe lalu menceritakan tujuannya, dia ingin menjadikannya seorang ratu dan menyingkirkan ketiga pangeran di kerajaannya. Setelah itu mereka berdua cabut dari ruangan dan menaruh curiga terhadap senjata yang ada di pasar kembang. Senjata itu berasal dari kekaisaran di mana Lowe tinggal. Esoknya Ninim mengobrol hati ke hati dengan Valanya. Valanya terpikirkan kalau Wayne akan menikahi Ninim. Namun Ninim tidak bisa karena dikira akan menghasut pangeran. Malamnya, Ninim dan Lowe mandi besar di sebuah kolam. Mereka berdua menceritakan masa lalunya sebagai sebuah geng tukang rusuh. Saat Wayne mengajari Valanya, tiba-tiba ajudannya datang dan menyita senjata yang dicurigai oleh Wayne. Saat ngobrol minum teh itu, Lowe mengatakan kalau dia gagal meminta bantuannya untuk merebut tahta kekaisaran. Wayne lalu menuduhnya karena memiliki tujuan lain dalam pertemuan itu. Dia menuduh karena adanya pemberontakan dari negara lain. Lowe berusaha untuk mencegah hal itu terjadi. Kemudian Lowe mengatakan kalau An Gadul akan mengerahkan pasukan untuk menyerang Natra demi mendapatkan dirinya. Tiba-tiba Ninim menghampiri mereka berdua. Rupanya putra dari An Gadul datang menemui dirinya. Dia bertujuan ingin menjemput sang putri Lowe. Dia pun diundang untuk ikut makan malam. Di ruangan itu saat Ninim berpangku sebelah tangan dengan Wayne, dijelaskan olehnya kalau Lowe ingin menjadikan pernikahannya sebagai umpan agar Gerard mengatakan kalau ada pemberontakan. Singkat waktu, pada malam itu Gerard pun makan malam bersama dengan Wayne dan Lowe. Gerard pun merasa panas hati karena hubungan Lowe dan Wayne terlalu akrab. Dia pun lantas mengajaknya duel pedang, sampai akhirnya Gerard labuh nyuksruk ke sebuah ruyuk. Dia pun modar di tempat. Lalu Lowe menemui lagi Wayne dan ingin bekerja sama dengannya untuk fokus menggagalkan pemberontakan. Sayangnya Natra tidak bisa menggunakan kekuatan militernya. Wayne mendatangi kekaisaran An Gadul. Dia lalu menjelaskan soal keterlibatannya terhadap rencana pemberontakan. Wayne pun lalu memaksanya untuk mengakui perbuatannya tersebut. Saat berjalan di sebuah gang senggol, tiba-tiba Wayne disergap oleh pemberontak. Dia pun lalu beradu mekanik dengan salah seorang pemimpinnya. Sementara itu di sisi lain, Nanaki mengambil dokumen rahasia dan penting. Rupanya itu adalah tujuan dari pemberontak tersebut. Pemberontak itu lalu kalah mekanik dengan Wayne dan cabut begitu saja. Pasukan Green Nahai mengejar Wayne yang cabut kembali. Tidak diduga di depan, dia dicegat oleh pasukan Natra. Kemudian Marquess An Gadul menemui Lowe. Diceritakan kalau Natra dan Kekaisaran akan menggelar latihan militer bersama. Kemudian setelah pertemuan dengan Marquess An Gadul, Putri Lowe pun membatalkan pernikahannya dengan Wayne. Lowe pun ditanyai oleh Ninim soal rasa sukanya dengan Wayne. Lowe pun riweuh karena hal tersebut dan sejujurnya, Lowe punya rasa suka terhadap Wayne. Wayne mendatangi Kavarin untuk pergi ke festival roh. Ninim pun berpenampilan dengan warna rambut hitam yang baru. Di malam yang poek itu, Perrin menjelaskan kalau sedang mencari sumber emas baru. Esoknya saat perjalanan, tiba-tiba Wayne disergap oleh sisa pasukan Marden.
Dia pun lalu pergi ke sebuah kastil dan menemui Zeno. Zeno akan membunuh Pangeran Wayne. Namun Wayne berhasil membujuknya untuk ikut ke Kavarin demi pembebasan Marden. Sesampainya di Kavarin, Wayne memberikan tugas masing-masing untuk mencari dan menggali informasi. Besoknya Wayne pergi menemui Raja Kavarin dan melihat salah seorang prajurit yang terluka, mirip dengan bandit yang ditembak sebelumnya. Sementara itu, Zeno sangat marah besar karena kehilangan keluarganya saat perang melawan Kavarin. Terlebih dengan seorang pengkhianat yang bernama Holonyeh. Malamnya Wayne asruk-asrukan karena Raja Kavarin akan mencalonkan dirinya sebagai anggota elit suci. Esoknya Wayne bersama Zeno menemui Katmela untuk mendaftarkan anggota elit suci. Namun syaratnya harus menghabisi sisa-sisa prajurit Marden. Lalu Ninim memantau Holonyeh dan jenderal yang akan mengalahkan Natra di sebuah pohon. Valanya kepikiran dengan Wayne yang bertemu dengan Raja Kavarin. Dijelaskan oleh gurunya kalau asas keturunan merupakan hal penting di Kavarin, meskipun orang itu tidak punya kapabilitas. Sementara itu pada malam yang poek, Zeno mengatakan kalau dia ingin ikut menemui Raja Kavarin agar pasukan pembebasan Marden dapat beraliansi dengan Natra. Esoknya mereka berdua menemui Raja. Raja memintanya untuk memberikan kaum proletar yang tinggal di Natra. Seketika, Wayne pun menolak dan menghajar Raja tersebut. Dia pun lalu menghabisi Raja dan Holonyeh. Wayne dan bebenguknya cabut dari Kavarin. Di tengah perjalanan itu, mereka mendapatkan sepucuk surat dari istana. Pasukan pemberontak akan menghabisi Wayne dan mencegatnya. Di perbatasan, pasukan pemberontak ribut dengan Levert. Rupanya Wayne dan pasukannya ngumpet di sebuah ruyuk dan membiarkan Levert ribut dengan pemberontak. Dia juga lalu memanggil pensiunan perang bernama Hagal dan menghabisi pemberontak dan pasukan Levert. Di istana tersebut, Zenovia datang menghampirinya dan bergabung menjadi bagian dari Natra. Lowe sedang mengobrol dengan wali kota Cosimo Meltars. Mereka berdua membahas soal acara konferensi pewaris tahta. Mengobrol dengan Brandel kalau dia punya tujuan untuk melihat wajah muramnya Wayne pada acara itu. Tapi, tiba-tiba Wayne mengutus Valanya untuk datang ke acara tersebut. Rupanya pada saat acara pertemuan di Natra, Wayne menjelaskan dia dapat undangan untuk menghadiri acara konferensi tersebut. Namun karena sibuk, Valanya secara inisiatif akan menghadiri acara konferensinya. Malamnya di acara pesta itu, Valanya diantar oleh Lowe untuk menemui ketiga pangeran tersebut. Sebelum pertemuan itu, Valanya diingatkan oleh Wayne untuk berhati-hati dengan para pria hidung kecombrang. Namun tiba-tiba Bartolocci dan Manfred ribut. Valanya pun memutuskan untuk menghindari keributan keduanya dan mengobrol dengan Lowe. Setelah itu Ninim menemui Lowe dan Anaki menjaga Valanya. Di luar Ninim mengobrol dengan Lowe dan membahas untuk Valanya mengumumkan dukungan terhadap dirinya. Namun sayangnya ditolak oleh Ninim. Esoknya Valanya berkeliling ke sebuah pasar Saritem sebagai pusat perdagangan di kota Miltars. Saat Lowe, Valanya, dan Ninim asik ngobrol, tiba-tiba datang Demetrio menemui mereka. Dia berambisi ingin menikahi putri Valanya demi merekatkan hubungan antar kedua negara. Tetapi tidak diduga datanglah Wayne ikut campur dalam obrolan tersebut. Wayne lalu diberikan kode keras oleh Ninim dan terkejut Demetrio ingin menikahi Valanya. Tentu saja, Wayne pun setuju dengan permintaannya. Selain itu, Lowe juga ingin menikahi Wayne demi pengaruh kuat hubungan kekaisaran dan Natra. Namun sayangnya Demetrio menolak hubungan keduanya. Habis itu mereka pun bubar. Di kamar itu Wayne mengobrol dengan Ninim, tapi keadaannya sedang tidak baik-baik saja, alias nyareri awak. Wayne pun menemui Lowe di atas sebuah menara. Dia meminta saran untuk mendapatkan dukungan dan memperkuat faksi mereka. Besoknya Valanya mengikuti rapat di DPRD dan disambut hangat oleh wali kota. Wayne pun menemui lagi Demetrio. Saat diberikan segelas teh, Wayne meminta pelayan itu untuk meminumnya.
Karena menolak, Demetrio pun lalu mencoba teh tersebut. Rupanya teh itu sudah diberikan racun. Malam itu Wayne riweuh karena akan terjadi kerusuhan di kota. Dia lalu memikirkan untuk mengungsikan 30.000 orang di sana. Di DPRD, Valanya lalu mengatakan kalau kota sedang dalam bahaya. Setelah itu Valanya pun mengajak serta rakyat di sana untuk move on. Penduduk Miltars move on karena bantuan dari Soljes. Kemudian Wayne akan membeli persediaan dan alat tempur. Raja Guerre menerima tawaran tersebut. Selain itu, Raja terpikirkan untuk bekerja sama dengan Miltars untuk berperang. Tiba-tiba pasukan Levetia dikagetkan oleh pasukan 30.000 penduduk Miltars. Pada pertemuan itu, Wayne mengungkapkan seluruh rencana pemberontakan adalah bagian dari skenario Pangeran Demetrio. Manfred dan Bartolocci menjadi geram atas hal tersebut. Kembali ke istana di Natra, Wayne merasa sedang bahagia karena ekonomi kerajaannya sedang pesat. Rupanya mereka mengimpor barang-barang dari barat dan menjualnya kembali melalui Marden dengan memalsukan merek. Wayne menemui lagi Zenova dan membahas soal kerajaan Delunio yang keberatan atas barang ekspor. Esoknya Wayne diajak oleh Zenova untuk berkeliling di kota. Sorenya Wayne juga mengungkapkan betapa rasa percaya dirinya dengan rakyatnya sendiri. Sirgis menemui Zenova dan protes karena barang ekspor dari Marden yang dijual adalah barang palsu. Sirgis juga menuduhnya karena bersekutu dengan kerajaan di benua timur. Namun, Wayne tetap berkilah kalau barang tersebut hasil produksi dari Natra. Kemudian Wayne dan Ninim pergi menuju Soljes. Mereka berdua lalu bertemu dengan Raja Guerre. Mereka berdua lalu diajak Raja untuk makan bareng. Makanan pun dihidangkan. Wayne yang mencobanya pun terasa sangat lezat. Malamnya Wayne pun merasa sebel. Sementara itu, Zenova mendapatkan sebuah surat dari Sirgis soal tanah yang dikuasai oleh Marden. Karena kerajaannya bubar, maka tanah tersebut akan diambil kembali oleh kerajaannya. Kemudian Wayne ingin kembali berbicara dari hati ke hati dengan Raja Guerre, namun seringkali menghindar darinya. Sampai pada malam yang poek itu, Wayne diundang secara khusus menemui Raja yang sedang ngopi biar nggak edan. Lalu Wayne buru-buru akan cabut kembali ke Natra dan menawarkan untuk ikut beraliansi dengan kerajaannya. Raja Guerre menerima permintaannya. Kemudian Wayne akhirnya menyadari kalau sudah terjebak karena deklarasi perang dari kerajaan Soljes. Kemudian datang Zenova menyadari kesalahan yang dibuatnya. Setelah itu Wayne mempersiapkan untuk menemui kerajaan Delunio untuk membalikan keadaan. Zenova dan Wayne dalam perjalanan menuju tempat perang. Sementara itu Raja Guerre juga berjalan menuju kerajaan Delunio. Dia tampak sangat tidak sabar dengan hobi peperangannya. Sementara itu, Zenova dan Wayne mengobrol menemui Sirgis. Wayne juga mengancamnya kalau hasil ekspor di negara itu diberikan campuran kimiawi dan memaksa 800.000 penduduk Natra akan diungsikan ke wilayah Delunio. Sirgis pun ketar-ketir dengan pernyataan Wayne. Sementara itu ajudan Sirgis pun mengabarkan kekuatan militer dari kerajaan Soljes yang menyerang Natra. Akhirnya kerajaan Delunio pun berafiliasi dengan Natra. Wayne bekerja sama dengan Sirgis untuk menghabisi pemimpin Raja Guerre. Pasukan Delunio mencoba menyerang Soljes dari belakang. Raja Guerre pun terpancing akibat taktik dari Wayne. Tidak diduga, pancingan itu menghadirkan Ninim dan menyerang Raja Guerre sampai terluka. Akhirnya Raja Guerre pun menjalani hukuman di Natra. Akhir cerita, Ninim memberikan laporan keuangan kerajaan karena masalah dengan Raja Guerre membuat kerajaannya merugi. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.